Ternyata pada akhirnya tak mungkin bisa ku paksa. Restunya tak berpihak pada kita. Mungkinkah aku meminta kisah kita selamanya tak terlintas dalam benakku bila hariku tanpamu. Segala cara telah ku coba pertahankan cinta kita. Selalu ku titipkan dalam doaku, tapi ku tak mampu merawat restu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, apa kabar Sobat Tanik dimanapun Anda berada? Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya. Semoga kita juga selalu senantiasa dalam lindungannya. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi bersama kita dalam acara podcast Bisik Tani, bincang asik seputar pertanian masa kini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membawa sebuah topik menarik dan tentunya seru banget nih untuk kita bahas. Betul banget, bukan hanya seru dan menarik saja loh, tapi topik yang akan kita bahas dalam acara kali ini tentunya juga sangat inspiratif. Pasti Sobat Tanisme sudah pada penasaran dan kepo banget nih, kira-kira apa sih topik yang akan diulas pada pagi hari ini? Kasih tau nggak ya? Oke deh, daripada Sobat Tanisme semakin tambah penasaran, kita akan memberikan sedikit bocoran nih terkait topik yang akan dibahas pada acara podcast pagi kali ini, yaitu tentang bioteknologi. Wih, gimana nih Sobat Tanismenya? Keren banget kan? Widih, benar banget dong pastinya. Membahas mengenai seputar bidang pertanian itu rasanya greget dan bikin tambah penasaran banget loh. Apalagi bidang pertanian itu merupakan sektor strategis dan juga sangat potensial dalam menjunjung perekonomian terutama di negara kita ini loh. Oh iya, hampir saja lupa, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, sebelum kita lanjut ke topik yang akan dibahas, alangkah baiknya jika kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pasti Sobat Tani semua dari tadi juga penasaran kan, siapa sih mbak-mbak penyiar yang cantik dan pesona pada pagi hari ini? Pede sedikit nggak apa-apa kan? Oke, jadi pada pagi hari ini Sobat pendengar setiap podcast Bisik Tani semuanya akan ditemani oleh saya sendiri, Lintang Maharani, dan partner siaran ada Mbak Diah Ayu selama beberapa menit ke depan. Halo Sobat pendengar setiap podcast Bisik Tani semuanya dimanapun Anda berada. Perkenalkan saya Diah Ayu. Pada pagi hari ini saya dan Mbak Lintang akan menemani aktivitas Sobat Tani semuanya dengan memberikan informasi atau edukasi seputar pertanian masa kini yang tentunya dapat bermanfaat bagi pemirsa pendengar podcast Bisik Tani semuanya loh. Bukankah begitu? Nah, setuju banget Mbak Dia. Pada acara podcast Bisik Tani kali ini, kita nggak akan sendirian loh. Kita akan juga mengundang seorang narasumber yang begitu luar biasa dan sangat informatif sekali dong pastinya. Hayo, penasaran nggak? Penasaran nggak? Penasaran lah, masa enggak? Jadi buat Sobat Tani semuanya jangan lupa buat stay tune dan pantengin terus ya channel podcast kita agar Sobat pendengar semua nggak ketinggalan informasi mengenai topik menarik yang akan kita bahas pagi kali ini. Tentunya hanya di podcast Bisik Tani, bincang asik seputar pertanian. Kau datang saat doaku merekam seluruh hatiku untukmu Diana. Kau pantas dapatkan yang baik di dunia. Semoga kita bertahan lama. Oke, kembali lagi bersama kami dalam acara podcast Bisik Tani, bincang asik seputar pertanian masa kini. Sobat mendengar podcast Bisik Tani dimanapun berada, pastinya sudah gak sabar lagi nih, ingin tahu tentang topik pembahasan apa yang akan dibahas kali ini. Oke, langsung saja kita akan membahas terkait bioteknologi, yaitu tentang pemanfaatan mol atau mikroorganisme lokal. Mol adalah larutan yang terbuat atau berasal dari bahan organik sebagai media hidup dan berkembang mikroorganisme yang dapat digunakan untuk proses pengomposan. Nah, mol atau mikroorganisme lokal ini juga dikatakan sebagai salah satu contoh penerapan pertanian berkelanjutan, di mana dalam proses pengolahannya menekankan prinsip ekologi dan lingkungan.
Pada pembahasan kali ini, kita akan mengupas tuntas mengenai pembuatan mol yang berbahan dasar dari limbah pertanian nih, yaitu pemanfaatan limbah rumen sapi sebagai bahan utama dalam pembuatan mol atau mikroorganisme lokal. Untuk ulasan lebih lanjut, nanti bisa langsung saja dijelaskan oleh narasumber yang akan hadir di tengah-tengah kita dalam acara pagi kali ini. Dan tentunya beliau juga akan sharing pengetahuan serta pengalaman baru seputar topik yang akan kita bawakan kali ini. Yeay, betul banget Mbak Dia, pasti dijamin seru deh. Sobat pendengar setia podcast Bisik Tani wajib banget buat menyimak terus nih acara kita pagi hari ini. Karena kita juga akan memberikan door prize berupa pulsa untuk 2 orang penanya bagi Sobat Tani yang beruntung ya. Jadi, untuk sobat pendengar setia semuanya, bagi yang ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber nanti, bisa mengirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat dengan menghubungi call center kita di nomor 081 123 456 789. Nah, tunggu apa lagi nih? Yuk tetap simak terus ya, siapa tahu sobat pendengar ada yang beruntung mendapatkan door prize. Oh iya Mbak Dia, sebelum kita lanjut ke acara inti, kita harus sapa dulu nih para sobat pendengar setiap podcast Bisik Tani kita semuanya, baik yang ada di rumah ataupun yang lagi beraktivitas. Oke Mbak Lintang, selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Sobat Tani pendengar setiap podcast Bisik Tani yang saat ini mungkin lagi bekerja atau bahkan lagi duduk-duduk santai sambil mendengarkan podcast Bisik Tani di pagi hari yang cerah ini. Semoga Sobat Tani semuanya dapat menyimak dan terus mengikuti acara podcast kali ini sampai selesai dengan Mungkin Sobat Tani semua sudah pada kepo dan yang pasti sudah gak sabar lagi nih untuk menyimak dan juga mendengarkan pembahasan dari narasumber kita kali ini. Oke, kalau begitu langsung saja ya kita masuk ke acara inti di mana kita akan sharing-sharing bareng narasumber yang sangat informatif banget loh Sobat. Eits, tunggu dulu. Kita akan membahas lebih rinci lagi nanti setelah pesan-pesan berikut ini ya. Jadi, jangan kemana-mana, tetap stay tune di acara podcast Bisik Tani, bijang asik seputar pertanian masa. Udara mana kini yang kau hirup? Hujan di mana kini yang kau peluk? Dimanapun kau kini, rindu tentangmu tak pernah pergi. Halo Sobat Tani pendengar setia semuanya, kembali lagi bersama kita dalam acara podcast Bisik Tani, bincang asik seputar pertanian masa kini. Dan jangan pernah bosan-bosan ya untuk mantengin dan menyimak terus rangkaian acara podcast Bisik Tani di pagi. Pastinya nggak bosen kan ya Sobat Tani semuanya, dan tetap harus semangat beraktivitas juga ya. Karena kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi mengenai topik pemanfaatan mol mikroorganisme lokal, rumen sapi sebagai bioaktivator organik. Oke, langsung saja ya Mbak Lintang. Saat ini kita juga sudah bersama dengan narasumber hebat kita yang bernama Bapak Rahmat Darmawan SP, di mana beliau ini adalah seorang penyuluh pertanian yang bertugas di wilayah binaan, yaitu tepatnya di Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP Ambulu Kabupaten Jember. Wah, sangat luar biasa sekali nih Sobat Tani semuanya. Kita kedatangan narasumber seorang penyuluh pertanian dari BPP Ambulu, Kabupaten Jember secara langsung yang akan memberikan informasi, pengalaman, dan pengetahuan baru kepada kita semua. Pasti sudah pada penasaran kan? Yuk kita sapa dulu narasumber yang saat ini sudah hadir menemani kita di acara podcast Bisik Tani pada pagi hari ini, yaitu ada Bapak Rahmat Darmawan SP. Halo Pak Rahmat, selamat pagi dan bagaimana kabarnya Pak? Selamat pagi juga Mbak Dia, Mbak Lintang. Alhamdulillah hari ini semua dalam keadaan baik-baik saja. Baik Bapak Rahmat, mungkin bisa langsung saja kita masuk ke acara pemaparan materi terkait pemanfaatan mol atau mikroorganisme lokal dari rumen sapi sebagai bioaktivator organik. Mungkin dari Bapak Rahmat dapat menjelaskan terlebih dahulu terkait apa sih itu mol atau mikroorganisme lokal secara rinci menurut sepengetahuan dari Bapak. Kita awali dari pengertian mol terlebih dahulu. Apa sih mol itu? Mol atau mikroorganisme lokal adalah sekumpulan mikroorganisme
yang bermanfaat, yang biasanya digunakan sebagai starter dalam penguraian atau fermentasi bahan organik menjadi pupuk organik padat maupun cair. Kenapa disebut mikroorganisme lokal? Karena mikroorganisme tersebut berasal dari bahan-bahan yang berada di sekitar kita. Biasanya bahan-bahan tersebut merupakan bahan-bahan yang kurang bermanfaat dan bisa juga dikatakan sebagai limbah. Sehingga dengan menjadikan bahan-bahan tersebut menjadi mol, maka kita juga sekaligus mengurangi jumlah limbah yang ada di sekitar kita. Nah, menurut Bapak Rahmat sendiri, pembuatan mol itu bisa terbuat dari apa saja ya, Pak? Mengingat dari manfaatnya yaitu sebagai starter dalam pembuatan pupuk organik. Begini Mbak Dia, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa mol itu berasal dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Misalkan buah-buahan, pisang, pepaya, atau juga dari sayuran. Selain itu juga bisa dari nasi, tape, bahkan rumen sapi, ataupun bahan-bahan lain yang banyak di sekitar kita. Tapi ada satu hal yang perlu diingat, Mbak. Meskipun bahan-bahan tersebut merupakan limbah ataupun kurang bermanfaat, bukan berarti kita bisa menggunakan bahan-bahan yang sudah busuk atau rusak, ataupun nasi basi misalnya. Bahan-bahan yang kita gunakan tetap dalam kondisi yang baik, ataupun belum mengalami pembusukan. Misalnya buah-buahan yang sudah terlalu masak, seringkali kita buang. Padahal itu masih bisa digunakan sebagai bahan pembuatan mol. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana jika kita menggunakan bahan-bahan yang sudah busuk? Jika kita menggunakan bahan-bahan yang sudah busuk, berarti bahan tersebut sudah mengalami proses dekomposisi. Dekomposisi ini berarti yang bekerja mikroorganisme yang bukan kita harapkan ada di situ. Hal ini dapat dilihat dari hasil akhirnya. Jika fermentasi menghasilkan bau khas fermentasi, sedangkan proses pembusukan menghasilkan bau busuk yang kurang sedap. Dari bau yang dihasilkan ini, nantinya dapat digunakan sebagai tanda atau indikasi apakah mol yang kita buat berhasil sesuai yang kita harapkan atau justru terjadi pembusukan atau rusak. Gitu Mbak Dia. Rumen sapi ini kan bisa juga dijadikan sebagai bahan dasar dalam pembuatan mol ya Pak. Apa saja kandungan dan juga manfaat yang ada di dalam rumen sapi? Karena rumen sapi itu merupakan bagian dari lambung hewan ternak ruminansia, di mana isinya terdapat sisa-sisa makanan yang akan dicerna oleh hewan ternak tersebut. Benar Mbak Lintang. Rumen sapi, yaitu bagian isi rumennya, dapat digunakan sebagai bahan pembuatan mol. Sedangkan untuk kandungan isi rumen sapi itu sendiri, berdasarkan hasil penelitian, terdiri atas protein,
8,86%. Lemak 2,60%. Serat kasar 28,78%. Kalsium 0,53%. Fosfor 0,55%. Bahan ekstrak tanpa nitrogen atau BETN sebesar 41,24%. Abu 18,54% dan air 10,92%. Sedangkan untuk pemanfaatan isi rumen, selain untuk bahan pembuatan mol, juga dapat dijadikan bahan pencampur pakan berbagai ternak. Oh, jadi seperti itu ya, Pak. Untuk proses pembuatan mol dari rumen sapi itu sendiri seperti apa ya, Pak? Sebelum ke proses pembuatan mol isi rumen, yang perlu kita ketahui bahwa rumen yang digunakan diambil dari sapi yang baru saja disembelih. Dan untuk mendapatkan rumen sapi yang berkualitas baik, pengambilan rumen diusahakan dari sapi yang sehat. Nah, sekarang kita masuk ke cara pembuatan mol rumen sapi itu sendiri. Sebanyak 5 kg isi rumen dicampurkan dengan bekatul 5 kg. Kemudian ditambah dengan molasses atau tetes sebanyak 2 liter dan air bersih 15 liter. Bahan-bahan tersebut dicampur dan dimasukkan ke dalam drum atau wadah dan ditutup rapat untuk difermentasi selama 14 hari pada kondisi anaerob atau tanpa udara. Untuk menghindari terjadinya letupan karena produksi gas selama fermentasi, tutup drum dilubangi dan diberi selang. Ujung selang dimasukkan ke dalam botol berisi air, sehingga gas dari dalam drum dapat keluar, tetapi tetap dalam kondisi anaerob. Setelah 14 hari, hasil fermentasi disaring dan diperoleh cairan mol yang siap untuk digunakan. Oke, baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Rahmat yang sudah memaparkan dan memberikan pengetahuan baru kepada Sobat Tani pendengar setia Bisik Tani di pagi hari. Mengingatkan kembali kepada sobat pendengar setia semuanya, bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa mengirimkan berupa pesan singkat dengan mencantumkan nama, alamat, dan pertanyaan yang ingin diajukan melalui call center kita di nomor 081 123 456 789. Iya, jadi kita akan memilih 2 penanya secara acak dan bagi yang beruntung ya Sobat Tani semuanya. Yuk buruan, tunggu apa lagi? Pemenang akan mendapatkan down prize berupa pulsa dari kita loh. Sebelum masuki acara sesi diskusi, mari kita bersantai terlebih dahulu dengan mendengarkan musik dalam pesan-pesan berikut ini. Tetap stay tune terus. Dialog dini hari, resah gelisah mengiringi, berharap ada yang mengerti, berharap kau ada di sini.
menanti-nanti cahayamu, beri aku petunjukmu. Tenang-tenang, oh datanglah tenang hari ini. Kembali lagi bersama kita di acara podcast Basic Tani, bincang asik seputar pertanian masa kini. Bagaimana nih Sobat Tani pendengar setia semuanya? Masih pada stay kan mendengarkan acara podcast kali ini? Oke, langsung saja. Di sini kita juga sudah mendapatkan pertanyaan dari dua orang penanya yang beruntung pagi ini, yaitu dari Pak Abdul dari Jember dan Ibu Sasmita dari kota asal Jember. Baik, di sini saya akan membacakan pertanyaan dari Bapak Abdul. Apa kelebihan dan kekurangan dari mall rumen sapi tersebut, Pak? Terima kasih. Mungkin seperti itu pertanyaan dari sobat pendengar yang ada di rumah. Kepada Bapak Rahmat dipersilahkan untuk memberikan tanggapan. Wah, ini pertanyaan yang sangat baik dari Bapak Abdul. Apa kelebihan dan kekurangan dari mall rumen sapi? Baik, kita bahas kelebihannya terlebih dahulu. Isi rumen memiliki banyak nutrisi, sehingga bisa dijadikan sebagai pupuk. Selain itu, ada pendapat ahli yang menyatakan bahwa terdapat 5 jenis bakteri yang terkandung dalam cairan isi rumen sapi, yaitu Bacillus, Lactobacillus, Pseudomonas, Cellulomonas, dan Acinetobacter. Oleh karena itu, cairan isi rumen bermanfaat dalam proses pengomposan ataupun proses pupuk organik cair. Sedangkan kekurangannya yaitu lebih pada proses pencarian bahan bakunya, yaitu rumen sapi itu sendiri, di mana rumen yang digunakan harus dari sapi yang baru disembelih, serta sapi yang sehat, sehingga kita harus berburu ke rumah potong hewan. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari Ibu Sasmita, yaitu bagaimana cara pengaplikasian mol rumen sapi yang telah dibuat dalam proses pengomposan, Pak? Kepada Pak Rahmat saya persilakan kembali untuk menanggapi pertanyaan terakhir dari sobat pendengar setia di pagi hari ini. Monggo Bapak. Sepertinya Ibu Sasmita sudah keburu mau praktek ini. Baik Ibu, dalam pengaplikasiannya yang perlu kita ketahui adalah berapa jumlah mol yang akan kita perlukan untuk proses pengomposannya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dosis mol rumen sapi sebanyak 2-3% dari total bahan yang diberikan merupakan jumlah yang optimal. Dalam proses pengomposan berlangsung secara anaerob selama 14 hari. Nah, bagaimana jika yang akan dikomposkan adalah sampah rumah tangga yang penambahannya berlangsung setiap hari? Tetap saja hitungannya. Kita pasti bisa memperkirakan berapa jumlah sampah rumah tangga yang kita hasilkan setiap hari. Terus kita berikan mol rumen 2-3% dari berat sampah tersebut. Begitu seterusnya sampai tempat sampah kita penuh. Usahakan tempat sampah kita dialasi dengan kantong plastik, sehingga pada saat tempat sampah penuh, sampah tersebut kita angkat dan fermentasinya kita lanjutkan ke tempat yang lain, karena tempat sampahnya mau digunakan untuk menampung sampah yang baru. Begitu ya Ibu Sasmita. Semoga penjelasan saya dapat sedikit membantu.
terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rahmat atas jawaban dan materi yang telah disampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi sebuah ilmu baru untuk Sobat Tani pendengar setia Bisik Tani semuanya. Dan tidak lupa juga kita sampaikan terima kasih kepada penanya yang beruntung di pagi hari ini. Pertanyaannya sangat luar biasa dan sudah cukup mewakili ya Mbak Lintang. Iya, betul sekali Mbak Dia. Ternyata Sobat Tani semua masih tetap stay tune dan menyimak dengan baik acara kita kali ini. Oh iya, kita juga akan menyampaikan selamat kepada 2 orang pemenang, yaitu kepada Pak Abdul dan Ibu Sasmita telah berhak mendapatkan door prize berupa pulsa sebesar 25.000 dari kita. Untuk info lebih lanjut akan dihubungi kembali oleh pihak operator kita. Waduh, nggak terasa kita sudah sampai di penghujung acara nih Mbak Lintang. Kepada Bapak Rahmat selaku narasumber kita pada pagi hari ini, dan untuk para Sobat Tani pendengar setiap podcast Bisik Tani semuanya, kami ucapkan dan kami sampaikan terima kasih banyak atas waktu luangnya serta perhatiannya. Semoga acara podcast kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin dari Bapak Rahmat ada yang ingin disampaikan kepada Sobat Tani pendengar setiap podcast Bisik Tani yang ada di rumah. Monggo Mbak, dipersilakan. Baik Mbak Lintang dan Mbak Dia. Sebagai penutup, perlu saya sampaikan kembali bahwa mikroorganisme lokal dibuat dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Jangan memaksakan diri membuat mall dengan menggunakan bahan-bahan yang sulit didapat. Sehingga itu justru akan menambah beban kita dalam praktek pembuatan mall itu sendiri. Oke, sekali lagi terima kasih juga kepada Bapak Rahmat sudah meluangkan waktunya untuk datang di acara podcast kami sebagai narasumber karena telah memberikan ilmu baru kepada kita. Kepada semua Sobat Tani pendengar setiap podcast Bisik Tani, kita selaku penyiar pada acara pagi ini pamit undur diri. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan dan selamat menjalankan aktivitas masing-masing. Tetap semangat, jaga kesehatan, and see you next time. Untuk menemani aktivitas Sobat pendengar semua, kita akan mempersembahkan sebuah lagu nih untuk menambah kesan semangat Sobat pendengar semuanya. Sampai jumpa dan selamat mendengarkan. Enjoy!